Ya, silakan Pak Nasrul, kita coach Ibu Mas Daria, coaching. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar ini Bu Masda? Alhamdulillah kami dalam keadaan kabar baik dan sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak juga demikian. Ya. Sehat dan baik. Sehat walafiat, semangat dan bahagia terus. Ya. Ini Bu Masda, saya datang ke sini ini saya dengar ini saya dengar ada sedikit masalah yang saya dengar, kira-kira masalahnya apa bisa Jadi begini Pak, ini belakangan ini di sekolah kami ini sering ada beberapa masalah, terutama di kelas 10. Ini yang murid-murid baru, sering terjadi perkelahian antar siswa, bahkan ada biasa terjadi yang dikeroyok, dan ini biasanya berkembang terjadi berulang-ulang Pak, walaupun sudah dilakukan pemanggilan, ada melibatkan guru BK, dan itu masih terjadi secara berulang. Jadi ini sebenarnya yang menjadi keresahan pada saat ini. Jadi itu saya kira itu Pak. Oh, jadi itu masalah yang terjadi di sekolah Pak ya, Bu ya. Artinya dengan adanya ini anak-anak tadi adanya saling mengeroyok begitu. Ada perkelahian. Dan ini sangat sering berulang. Ini masalahnya ini. Ya. Sering terjadi secara berulang Pak. Nah, ini yang kami tidak tahu bagaimana cara mengatasinya. Iya, begitu Pak ya. Nah, kira-kira dari perkembangan selama ini dengan masalah yang timbul ini di sekolah, terus masih ada kira-kira hambatan-hambatan yang lain yang menghambat apa yang kira-kira masalahnya timbul itu? Apakah untuk kresek kayaknya aku dengar? Ya. Ada kresek saya dengar ini. Oh iya. Ada di sebelah tukang kerja. Jadi saya kira itu ya itu karena sering walaupun sudah dilakukan pemanggilan orang tua, sudah dibimbing oleh BK, guru BK, tetapi persoalan ini masih berlanjut terus, dan saya sebagai guru di sekolah juga tidak tahu lagi mau berbuat apa untuk mengatasi masalah ini, untuk bisa turut membantu. Jadi saya kira itu Pak yang saya alami terkait dengan budaya positif di sekolah. Oh, jadi itu sudah ada rencana, sudah ada tindakan-tindakan yang kita sudah lakukan ya, dengan adanya permasalahan di sekolah ini tadi, yang sering berkelahi ini siswanya, sudah ada tindakan-tindakan yang sudah dilakukan. Itu saya sangat salut itu bahwa apresiasinya sudah sampai ke sana. Jadi sejauh tujuan, ini tujuan mungkin. Iya, maaf dulu ya. Saya dulu itu ada gangguan ini, ada gangguan. Iya, ada gangguan sedikit tadi ini kedengaran. Oh, jadi sudah sampai di mana kira-kira tindakan ini kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Apakah sudah sampai memanggil polisi kira-kira? Sebenarnya justru itu yang kami tidak ingin terjadi, karena bagaimana kami selalu berusaha mengatasi masalah ini supaya tidak sampai ke aparat hukum. Jadi yang kami lakukan adalah melakukan pemanggilan orang tua dan berusaha mendatangi rumah-rumah anak-anak yang bermasalah, yang terlibat dalam masalah. Jadi saya kira itu yang tindakan yang sudah kami lakukan. Jadi tindakan ini baru masih di lingkungan sekolah ya, belum sampai keluar. Ini itu saya sangat salut, ini ide-ide yang sangat brilian, bahwa kalau bisa kita selesaikan dulu di sekolah, jangan dulu sampai keluar masalah ini. Itu sangat ide yang bagus.
Nah, masih ada kira-kira yang bisa diceritakan tentang sudah tindakan yang sudah dilakukan? Masih ada kira-kira yang sejauh mana tindakan-tindakan ini untuk mengatasi masalah ini? Masih Saya ada? kira itu yang sebenarnya menjadi masalahnya, Pak. Kami sudah buntu, apalagi yang kami bisa lakukan. Itu sebenarnya yang menjadi masalah utama. Kami sudah buntu di situ karena sudah mau melakukan pemanggilan orang tua, melibatkan BK, bahkan terkadang ada guru yang bersifat keras kepada anak-anak yang terlibat dalam perkelahian ini. Akhirnya malah menimbulkan masalah baru lagi. Karena ada komplain dari orang tua siswa kalau siswanya itu diperlakukan secara keras. Jadi saya kira itu, Pak. Jadi ini saya bertujuan bagaimana ini masalah ini bisa selesai. Jadi ini tujuannya ini pembicaraan ini adalah supaya ada jalan keluar lain yang bisa saya temukan di sini. Bentar Pak Di saya. Iya. Pak Nasrul, ini Iya. kita masih punya waktu 7 menit Pak ya. Oh iya Pak. Ya 7 menit, jadi kita nanti ke tujuan, baru rencana selanjutnya, baru komitmen Pak. Oke Pak, silakan Pak. Ya, itu tadi saya ingatkan. Jadi tujuan saya ini adalah bagaimana saya menemukan ide lain, jalan keluar lain yang bisa mengatasi masalah ini agar tidak selalu terjadi secara berulang. Saya kira itu Pak, tujuannya pembicaraan ini. Oh iya. Jadi tindakannya ini sudah didiskusikan di lingkungan sekolah antara pengawas, antara teman sejawat dan orang tua siswa sudah didiskusikan masalah-masalah ini. Ya, untuk tindakan diskusi saya kira Stedi sudah melakukan banyak diskusi, pemanggilan orang tua siswa, rapat guru, bahkan kami sudah mulai melakukan membiasakan mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa secara berkala. Kami sudah melakukan penjadwalan itu. Jadi ya, tapi kami belum melihat hasilnya. Jadi, saya kira itu Pak. Jadi sudah melakukan dengan diskusi antara sesama orang tua siswa, terus sudah pemanggilan siswa itu sendiri yang melakukan perbuatan itu. Nah, sudah dirapatkan di sekolah ya. Jadi kira-kira untuk mengatasi ini rencana selanjutnya bagaimana, tindakan selanjutnya nanti ke depannya? Untuk rencana tindakan selanjutnya kayaknya apa ya? Saya jadi terpikir untuk melakukan proyek ya, semacam menyibukkan siswa agar tidak lagi memiliki banyak waktu luang untuk berbuat negatif. Jadi saya mulai menyadari di pembicaraan ini, saya mulai menyadari bahwa salah satu sumber masalahnya adalah banyaknya jam kosong di sekolah yang membuat siswa gelisah dan melakukan tindakan-tindakan negatif yang memancing perkelahian di sekolah. Saya kira itu yang bisa terpikir dari pembicaraan ini tadi. Oh, itu ide yang sangat bagus itu tadi, bahwa Ibu nanti akan membuat semacam rencana atau program untuk menyelesaikan masalah ini secara sistematik ya, supaya ini bisa teratasi dengan baik dan artinya mencapai dengan rencana itu tadinya, dengan program itu yang kita lakukan. Terus kira-kira kalau saya mengarah kepada ini, sudah sampai di mana kira-kira ini penyelesaian program ini? Sudah ada tindakan sudah ada perubahan? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, Pak, itu belum bisa kita lihat hasilnya karena ini baru rencana untuk melakukannya ke depan. Ini baru terpikir tadi setelah pembicaraan ini. Jadi ide ini untuk lebih menyibukkan siswa dengan berbagai macam kegiatan di waktu kosong itu, ini baru terpikir setelah adanya pembicaraan ini Pak tadi. Oh iya. Saya sangat intinya memberikan support kepada Ibu bahwa dengan tindakan Ibu ini dalam menyelesaikan masalah
sangat antusias, sangat prihatin dengan adanya masalah ini. Jadi cukup saya akan mendukung Ibu nanti ke depannya seperti apa nanti kita menyelesaikan masalah ini. Untuk menyimak waktu karena waktu kita dibatasi, Bu. Ini tinggal berapa menit, 2 menit lagi. Kira-kira Ibu dari pembicaraan tadi bisa Ibu simpulkan apa kira-kira yang bisa dari pembicaraan tadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa dari masalah tadi ini yang yaitu terjadinya perkelahian siswa, pengeroyokan dengan antar siswa terutama di kelas 10 itu saya bisa menyimpulkan bahwa ada salah satu cara lagi yang bisa kami lakukan di sekolah yaitu dengan membuat kegiatan-kegiatan atau program yang bisa membuat siswa lebih sibuk dan padat kegiatannya di sekolah di sela-sela waktu luang. Jadi kami akan membuat program yang meminimalkan jam-jam kosong di sekolah yang membuat anak-anak itu gelisah dan akhirnya melakukan tindakan negatif, saling mencela, akhirnya saling berkelahi. Jadi saya kira itu kesimpulan yang bisa saya dapat sampai saat ini dan program itu insya Allah akan segera kami tindak lanjuti mulai di bulan ini insya Allah. Iya Bu, terima kasih banyak Bu atas percakapan yang kita lakukan ini Bu. Cukup luar biasa dengan program yang kita lakukan Ibu tadi yang saya dengarkan dengan membuat program supaya tadinya ini siswa tidak lagi berkeliaran kemana-mana. Jadi membuat program untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang positif. Demikianlah kita sampai percakapan ini. Sudah sejauh ini kita membicarakan tentang budaya positif di sekolah. Dengan ucapan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik Pak Nasrul dan Ibu Asdaria ya sudah melakukan praktek coaching dan Ibu Masdaria sebagai coach yang di-coach oleh Pak Nasrul dengan temanya budaya positif. Baik, saya di sini perannya sebagai supervisor ya. Jadi yang nanti saya akan supervisi itu adalah Pak Nasrul sebagai CGP ya, CGP yang telah melakukan coaching kepada rekan sejawatnya. Jadi di sini ada sesuai dengan apa tadi yang disampaikan oleh struktur bahwa kita melakukan 3 kegiatan di supervisi ini. Ada prasupervisi, ada supervisi dan pasca supervisi. Jadi itu masing-masing ada bagian tersendirinya. Jadi mungkin untuk tahap ini saya akan lakukan semua jadi supaya utuh. Jadi nanti ini videonya satu rekaman utuh langsung 3 tahap, ada pra, supervisi dan pasca. Jadi nanti misalnya kalau Bapak Ibu masih mau kita adakan lagi ya, supaya kita bertukar peran karena waktu ini terbatas. Kalau saya lihat ini kita mulai dari pra supervisi sampai pasca supervisi itu kita butuh waktu sekitar 40 menit sampai 45 menit begitu Bu. Jadi agak sempat istilahnya kurang waktu jadi kita bahkan tidak istirahat nanti setelah selesai ini ya langsung masuk lagi di room utama seperti itu. Tapi setidaknya kita sudah punya link rekaman ya seperti itu Bu yang bisa nanti kita share di LMS. Baik Pak Nasrul untuk tahap awal sekitar 10 menit sampai nanti di 13.21 31 atau sebelumnya lah pas lah 13.30. Nanti saya akan lakukan satu tahapan supervisi yang disebut dengan pra-supervisi. Ya, oke baik, Pak Nasrul kita langsung saya simulasi. Perkenalkan nama saya Ahmad Dahir. Saya di sini kebetulan sebagai pengajar praktik yang ditugaskan untuk mendampingi Pak Nasrul. Ya, bagaimana kabarnya Pak Nasrul? Alhamdulillah baik-baik, sehat ya, sehat Pak ya. Baliknya Pak, kabarnya ya, Pak? Ya baik juga Pak. Bagaimana kondisi cuaca di sana Pak di tempat Bapak?
kondisi cuaca saat ini Pak mendung Pak. Ya, mendung. Kalau di sini sudah hujan di sini Pak. Ya, artinya Mendung di kita ini sini. sama-sama provinsi, jadi ya cuacanya kurang jauh sama lah. Ya, baik Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya datang di sini melalui ruang virtual ini Pak. Tadi saya lihat Bapak melakukan coaching kepada rekan sejawatnya Pak ya. Iya, iya. Ibu Mas Daria tentang budaya positif ya, tentang budaya positif. Saya sekitar 15 menit tadi itu menyimak apa yang Bapak sampaikan, tanyakan kepada Ibu Mas Daria, serta bagaimana umpan balik dari coach Anda, itu Ibu Mas Daria. Dalam hal ini sebelum saya melakukan supervisi kepada Bapak, saya melakukan prasupervisi dulu. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak. Yang pertama, kalau Bapak sendiri setelah melihat atau mengevaluasi tadi kegiatan coachingnya ke rekan sejawat, menurut Bapak dalam hal ini saya sebagai supervisor atau pendamping atau pengajar praktik, kira-kira saya diinginkan oleh Bapak membantu Bapak mengembangkan kompetensi yang bagaimana Pak? Nah, inilah yang saya sangat membutuhkan Bapak ini untuk mengembangkan, menyelesaikan masalah ini, Pak. Ini Oh, ya, yang Pak. terjadi di teman sejawat ini di sekolah saya, Pak. Ya, Pak. Adanya perkelahian ini, Pak. Artinya Ya, Pak. remaja yang timbul di sana, Pak. Nah, ini secara berulang kali, meskipun sudah dipanggil orang tuanya, sudah dirapatkan di sekolah, namun semakin menjadi-jadi masalah ini. Oh ya Nah, ini Pak, ya Pak. Jadi begini Pak, mohon maaf saya jeda sedikit. Tadi semua aktivitas Bapak sama Bu Mas Daria itu sudah saya dengar Pak. Sudah oh saya iya, dengar. Jadi pada intinya saya amati Bapak. Nah, tadi kan Bapak pasti merasa bahwa saya masih dalam yang meng-coaching. kurang. Ya, pasti Bapak merasa bahwa ada yang kurang dalam proses coaching saya. Jadi kira-kira bagian mananya Pak dalam teknik coaching Bapak yang masih perlu ditingkatkan dan ingin dibantu oleh saya sebagai pengajar praktik Pak. Silakan Pak. teknik ini Pak, ya aksi nyatanya Pak. Oh, aksi nyatanya. Iya Pak. Yang Oke Pak, saya lanjut. Mengembangkan pertanyaan Pak. Ya, kira-kira bagaimana Bapak inginkan? Ya, bagaimana nantinya Bapak ingin saya mengamati? Artinya kalau tahap selanjutnya Bapak melakukan coaching lagi, Bapak inginkah seperti apa saya mengamati dan peran saya, Pak? Ya, saya inginkan di aksi nyata ini tindakan seperti apa yang rencana seperti apa yang kita lakukan supaya masalah ini terselesaikan, Pak. Oh ya Pak. Artinya Bapak menginginkan saya sebagai pengajar praktik di sini membantu Bapak untuk apa istilahnya menemukan teknik untuk menggali aksi nyata itu Pak ya. Ya, betul sekali. Pak. Iya Pak. Kalau menurut penilaian Bapak, tentunya dalam kita akan mengembangkan nanti teknik penggalian aksi nyata itu, kira-kira Bapak menilainya seperti apa? Artinya visi yang Bapak usung ataupun niat Bapak ke depan setelah mengembangkan teknik menggali aksi nyata ini, kira-kira Bapak posisi penilaiannya atau harapannya seperti apa Pak? Ya, harapan saya nantinya ke depannya di aksi nyata ini supaya cepat terselesaikan masalah ini, Pak. Oh ya Pak, artinya persoalan durasi Pak ya. Artinya kalau setelah dan sebelum dan setelah Bapak disupervisi, itu tentunya ada perubahan dalam hal teknik menggali aksi nyata dari coach ini Pak ya. Iya betul Pak. Oh iya Pak. Oh iya, baik. Ini cukup singkat Pak ya, padat. Intinya di prasupervisi ini saya sedikit banyak, artinya setidaknya sudah tahu bahwa apa yang ingin Bapak dibantukan, apa harapan Bapak, dan bagaimana nanti tahapan selanjutnya di supervisi.